Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala penyakit yang saat ini sedang mewabah di negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini bertemu kembali bersama dengan Ustazah Intan dalam materi adab di kelas 5. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ustazah Intan akan memimpin doanya dari sini. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Materi adab hari ini akan menjelaskan tentang adab istinja. Submaterinya yaitu yang pertama, pengertian istinja, yang kedua, tata cara dan posisi istinja sesuai dengan adab, yang ketiga, larangan ketika istinja, yang keempat, benda-benda yang dapat dipakai ketika istinja. Yang pertama, pengertian istinja. Istinja berasal dari bahasa Arab al-istinja yang artinya terlepas atau selamat. Sedangkan istinja menurut istilah yaitu bersuci setelah buang air kecil ataupun buang air besar. Istinja dapat diartikan pula sebagai membersihkan kotoran berupa urin atau feses yang keluar dari suatu jalan yang disebut dengan kubul dan dubur, dengan menggunakan air atau dengan menggunakan batu dan sejenisnya, benda yang bersih dan suci. Untuk benda-benda yang dapat dipakai untuk membersihkan kotoran ketika istinja akan disampaikan di slide berikutnya. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada kita untuk bersuci dari hadas maupun najis, serta mencintai kebersihan. Perintah Allah ini tercantum dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Diriwayatkan dalam suatu hadis Rasulullah SAW yang artinya Allah tidak akan menerima sholat seseorang dalam keadaan berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Baihaqi, Abu Daud, dan Tirmizi. Dalam hadis lainnya diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bersihkanlah diri dari kencing, karena kebanyakan siksa kubur berasal dari bekas kencing tersebut. Jadi kencing di sini adalah buang air kecil, lalu kita terkena cipratannya dan itu kan termasuk najis. Maka di sini ternyata kebanyakan siksa kubur itu karena bekas kencing yang tidak bersih. Hadis riwayat Daruqutni. Lalu bagaimana tata cara istinja sesuai dengan adab? Yang pertama, masuk WC atau kamar mandi dengan kaki kiri terlebih dahulu. Nah, usahakan menggunakan alas kaki untuk menghindari najis. Ini dalam riwayat hadis Tirmizi ya. Kemudian disunahkan untuk berdehem setelah buang air kecil. Kemudian sebelum masuk kamar mandi disunahkan membaca doa terlebih dahulu.
Lalu ketika keluar, melangkahkan kaki kanan dan membaca doa terlebih dahulu. Ini membaca doa ketika masuk kamar mandi dengan mengucapkan Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Artinya, dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan. Kemudian, ketika keluar dari kamar mandi, langkahkan kaki kanan dan berdoa, Ghufranaka, alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Artinya, aku mohon ampunanmu ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku gangguan dan menyehatkan badanku. Yang selanjutnya, tidak berlama-lama di WC, karena WC itu sesungguhnya tempat setan berdiam diri. Kemudian yang keenam, dianjurkan memakai penutup kepala dan baru membukanya ketika akan membasahi rambut, atau bisa menggunakan handuk kecil, kain, dan sebagainya untuk penutup kepala. Buang air hendaknya dengan jongkok, jangan berdiri. Ini diperuntukkan laki-laki maupun perempuan. Dan hendaknya beristinja hanya menggunakan tangan kiri. Lalu selanjutnya, gunakan air secukupnya. Sunnahnya yaitu menghemat air. Kemudian hati-hati dengan cipratan air, karena sesungguhnya cipratan air kencing itu berupa najis. Nah, di sini ada posisi yang dianjurkan ketika buang air kecil dan buang air besar. Gambar pertama itu ada posisi yang dianjurkan saat buang air kecil, yaitu kaki kiri yang menjadi tumpuannya, sedangkan kaki kanannya ditekuk. Kemudian kaki kanan yang menjadi tumpuan saat buang air besar dan kaki kiri yang ditekuk. Jadi hanya lawannya dari posisi sebelumnya ya. Kemudian apa saja larangan ketika istinja? Yaitu yang pertama, tidak membawa benda-benda yang berlafaz Allah. Contohnya, zaman sekarang itu kan sudah banyak kaos yang berlafaz Allah, seperti la ilaha illallah atau subhanallah atau alhamdulillah, atau kaos yang berlafaz Allah lainnya, atau juga topi dan aksesoris lainnya yang mungkin sedang kamu gunakan, maka sebaiknya dilepas terlebih dahulu sebelum masuk ke kamar mandi. Kemudian tidak membuang hajat menghadap kiblat. Nah, ini tidak diperkenankan ya, maka langkah lebih baik ketika hendak buang air kecil atau buang air besar, sebaiknya kamu tahu dulu di mana arah kiblatnya sehingga tidak menghadap arah kiblat. Kemudian, tidak berbicara atau berkomunikasi di dalam WC. Nah, ini juga ada kaitannya dengan kesehatan, karena dikhawatirkan di dalam kamar mandi atau WC itu banyak bakteri di udaranya. Sehingga ketika kita berbicara di kamar mandi, ada bakteri yang tidak sengaja masuk ke dalam saluran pencernaan kita dan menjadi penyakit di tubuh kita. Kemudian tidak makan, bernyanyi, ataupun bersiul dalam kamar mandi, karena hal ini disukai oleh setan yang sedang berdiam diri di kamar mandi. Kemudian tidak menampakkan aurat saat buang air kecil maupun buang air besar. Nah, ini batasan antara manusia dengan golongan jin adalah ketika manusia tersebut mengucapkan bismillah saat melepaskan pakaiannya. Maka disunahkan ketika melepaskan pakaian sebelum mandi itu membaca bismillah. Namun jika dalam keadaan di dalam kamar mandi, tentunya ini diucapkannya dalam hati saja. Kemudian selanjutnya, tidak boleh ke kamar mandi berdua atau menampakkan aurat sesama wanita atau laki-laki. Kemudian beristinja menggunakan tangan kanan. Nah, ini dilarang ya, karena tadi harusnya istinja itu menggunakan tangan kiri.
Kemudian tidak melihat hajat yang sedang keluar dan langsung menyiramnya. Lalu benda-benda yang dapat dipakai untuk istinja yaitu yang pertama air. Nah, ini sering kita gunakan. Membasuhnya minimal 3 kali. Namun jika dirasa belum cukup, maka boleh lebih dari itu. Kemudian ada batu. Ini dalam keadaan darurat bisa digunakan seperti sedang di hutan. Itu jika tidak ada air atau WC umum ya di sana. Kemudian kertas, daun, tisu dan sebagainya. Ini juga dalam keadaan darurat atau perjalanan. Biasanya di kendaraan umum itu hanya disediakan tisu, maka gunakanlah tisu. Kemudian tanah liat yang keras ini juga dalam keadaan darurat. Nah, semua ini dari nomor 2, 3, dan 4 itu hanya digunakan ketika dalam keadaan darurat dan tidak ditemukan air sama sekali. Namun jika masih ada air di sekitar kita, maka sebaiknya menggunakan air saja. Hadis yang dijadikan dalil dalam hal ini yaitu dari Salman, ia berkata bahwa ada yang bertanya padanya, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai dalam hal buang kotoran? Lalu Salman menjawab, iya, Nabi kami Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar maupun buang air kecil. Beliau juga melarang kami beristinja dengan tangan kanan. Beliau melarang kami beristinja dengan kurang dari 3 batu. Begitu pula kami dilarang beristinja dengan menggunakan kotoran dan tulang. Hadis riwayat Muslim nomor 262. Jadi, hikmah istinja sesuai dengan adab. Yang pertama adalah terhindar dari penyakit. Seperti kita ketahui bahwa adab dalam beristinja ini sangat menekankan kebersihan dan sangat menjaga kebersihan diri. Sehingga insya Allah jika kita istinja sesuai dengan adab maka kita akan terhindar dari penyakit. Kemudian yang kedua, terhindar dari siksa kubur. Karena tadi ya suatu hadis meriwayatkan bahwa sebagian siksa kubur karena membersihkan hadas kurang bersih, yaitu air kencing yang kurang bersih. Kemudian yang ketiga, dicintai oleh Allah. Karena Allah itu mencintai kebersihan, maka insya Allah jika kita menjaga kebersihan, kita juga akan dicintai oleh Allah. Dan yang keempat, mendapatkan pahala. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari bapaknya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan. Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan. Dia Maha Indah yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Proyek adab pekan ini adalah yang pertama, silakan buat ringkasan tentang adab istinja yang sudah Ustazah Intan sampaikan, paling sedikit 1 halaman di buku tulismu. Kemudian yang kedua, praktikkan posisi buang air kecil dan buang air besar sesuai dengan adab. Kemudian dokumentasikan dalam bentuk foto. Kirimkan proyeknya ke Classroom atau Japri melalui Walas jika Classroomnya masih terkendala. Baik anak-anak, selamat mengerjakan proyek di rumah, tetap semangat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi hari ini sudah tuntas dipelajari bersama. Kita tutup dengan membaca doa, sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih sekali lagi Ustazah Intan sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi hari ini ada kesalahan dan kekurangan dari Ustazah Intan. Jika ada pertanyaan boleh silakan ditanyakan ke kolom komentar Classroom atau ditanyakan saat Google Meet bersama Ustazah Intan. Terima kasih, silakan dipelajarin kembali di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di materi adab berikutnya.